Antariksa, bumi, antariksa, bumi, antariksa, bumi. So, jadi apa yang bakal kita bahas? Oke, sebelum kita lanjut ke inti pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakaria, saya dari 10 TKJ Telkom. Jadi, hari ini kita bakal membahas tentang bumi, antariksa, dan ya, enggak. Jadi, tentang bumi, antariksa, gravitasi universal, tentang hukum Kepler 1, Kepler 2, dan Kepler 3. Jadi, ayo kita bahas. Oke, seperti yang kita tahu, kita semua lahir di bumi, kita besar di bumi, ya kan? Oke, jadi nggak cuma manusia, binatang, bahkan mikroorganisme sekalipun tinggal di bumi dan berkembang biak di bumi. Seluruh bagian dari planet bumi ini sangat berperan sebagai ruang kehidupan. Oke, dalam ilmu sains, terjadi dan terbentuknya bumi itu bukan sembarang ya. Jadi, terbentuknya bumi itu punya proses dan punya sejarahnya juga. Jadi oleh karena itu, sebagai salah satu penduduk bumi yang memiliki akal sehat dan berbudi pekerti, kita perlu mempelajari dan memahami mengenai dinamika planet bumi. Oke, jadi sebenarnya planet bumi ini berada pada sistem alam semesta yang bernama tata surya atau solar system. Tata surya adalah suatu sistem yang terdiri atas kumpulan benda langit yang mengitari suatu bintang atau yang kita kenal matahari dan terikat oleh gravitasinya. Jadi itulah kenapa bumi dan planet-planet lainnya memiliki lintasannya masing-masing mengelilingi matahari. Planet bumi sendiri memiliki kecepatan 108 ribu km per jam dalam mengelilingi matahari. Oke, yang pertama kali kita bakal bahas tata surya. Jadi jika dibandingkan dengan kecepatan mobil, paling cepatnya biasanya 150-200 km per jam. Berarti kecepatan bumi mengelilingi matahari sekitar 500-700 kali lipat daripada kecepatan mobil di jalan tol loh, untuk mengimbangi gravitasi matahari. Bayangin berapa cepat bumi kita ke matahari. Hebat gak tuh? Oke, jadi itu tadi soal tata surya. Nah, sekarang kita masuk ke bumi. Bumi kita ini berdiameter 12.700 km dan memiliki jarak yang sangat ideal dengan matahari. Nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat gitu ya. Atmosfer bumi juga komponen yang seimbang, 77% nitrogen, 21% oksigen, 1% argon, dan 1% gas lainnya. Sehingga panas matahari tersaring dengan baik dan menjadi planet yang ideal loh sebagai ruang kehidupan. Kurang apa, oksigen lengkap, cahaya matahari lengkap. Bersyukur, ayo teman-teman ya. Oke, dan juga bumi juga memiliki satu satelit, yaitu bulan. Bulan mengitari bumi dan terikat oleh gravitasinya, karena gaya tarik tersebut menyebabkan terjadinya pasang surut air laut. Oke, nanti kita bakal ngejelasin apa itu pasang surut air laut dan apa dampaknya secara keseluruhan. Oke, pastinya bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari. Nah, itu proses apa sebenarnya? Oke, yang pertama, rotasi bumi. Dinamika planet bumi dalam sebuah tata surya salah satunya terlihat dari adanya rotasi. Rotasi bumi adalah gerakan bumi yang berputar pada porosnya, di mana poros bumi itu miring atau tidak tegak lurus gitu loh, dengan bidang elipsnya yaitu sebanyak 23,5 derajat dan berputar dari barat ke timur. Dan dibutuhkan sekitar 23 jam 56 menit untuk berputar ke titik yang sama. Itu tentang rotasi bumi, tapi pastinya ada dampak dong. Ada dampaknya nggak? Ya pasti ada. Oke, dari dampak rotasi bumi itu pastinya yang pertama adalah terjadinya siang dan malam. Kenapa bisa? Karena pergerakan bumi, rotasi bumi pada satu waktu, ada sebagian daerah yang berhadapan dengan matahari dan ada sebagian lagi yang membelakangi matahari. Jadi yang kena mataharinya itu siang, jadi yang jauh dari mataharinya itu malam. Oke, yang kedua itu ada gerak semu harian matahari. Kita pasti sering mendengar istilah tentang matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Dari istilah tersebut seolah-olah matahari lah yang mengitari kita. Jangan. Padahal sebenarnya bumilah yang bergerak dari barat ke timur. Tapi kalau misalnya matahari yang ngeliling bumi, gimana ya? Oke, selanjutnya pastinya ada perbedaan waktu. Bumi saat ini membagi pembagian waktu setiap 15 derajat, yang artinya ada 24 perbedaan waktu di bumi ini, di mana pusat waktu berada pada kota Greenwich, Inggris. Tuh,
Inggris yang berada pada bujur 0 derajat. Itulah mengapa kalau kalian cek pengaturan jam pada HP atau laptop kalian, bisa ada tulisan GMT plus 7. Indonesia sendiri memiliki 3 pembagian waktu, bukan? WIB, waktu Indonesia Barat, WIT, waktu Indonesia Timur, dan yang terakhir, WITA, waktu Indonesia bagian tengah. Yes, ya. Terus yang terakhir ada perbedaan percepatan gravitasi bumi. Lah, emang ngaruh. Oke, jadi perbedaan diameter pada daerah kutub dengan diameter di khatulistiwa itu disebut juga ekuator, sehingga adanya perbedaan gravitasi. Oke, gravitasi di daerah kutub lebih besar dibandingkan gravitasi di daerah khatulistiwa atau ekuator. Oke, tadi kita udah bahas tentang rotasi bumi, apa itu rotasi bumi, apa dampaknya rotasi bumi. Oke, sekarang kita bakal masuk ke revolusi bumi. Oke, jadi secara sederhana, revolusi bumi itu didefinisikan sebagai putaran bumi mengelilingi matahari. Bumi berputar mengelilingi matahari selama 365 hari, atau yang biasa kita sebut 1 tahun. Gaya gravitasi matahari membuat bumi dan juga planet lainnya mengitari matahari melintasi bidang elipsnya. Nah, apa itu elips? Untuk penjelasan lebih detailnya mengenai gravitasi ini, ya pastinya nanti kita bakal belajar tentang gravitasi dan ilmu Newton. Nah, jadi elips itu adalah lintasan planet-planet buat ngelilingin matahari. Karena lintasannya berbentuk elips dan matahari terletak pada salah satu titik pusatnya, maka ada saatnya jarak bumi dengan matahari berada di titik terdekat. Nah, titik terdekat itu disebut dengan perihelion dan titik terjauh itu aphelion. Tapi emang ada juga dampak dari revolusi bumi? Oh, ada dong. Oke, yang pertama ada gerak semu tahunan matahari. Jadi pada tanggal 22 Desember, 21 Juni sampai 21 Juni, belahan bumi bagian utara lebih condong ke arah matahari nih, lebih condong ke arah matahari. Dan sementara sebaliknya, 21 Juni sampai 22 Desember, belahan bagian selatan lah yang condong ke arah matahari. Oke, terus selanjutnya ada terjadinya perbedaan musim. Pada bulan Desember, bagian selatan lebih condong ke matahari, sehingga bagian selatan mengalami panas yang lebih lama. Oke, dan mengalami musim panas, sehingga pada bagian utara yang tidak terpapar matahari, mengalami musim dingin. Begitu sebaliknya juga di bulan Juni. Terus ada juga perbedaan lamanya siang dan malam. Ada saatnya siangnya lebih lama, dan ada saatnya malamnya lebih lama. Pada bulan Juni, bagian utara bumi lebih condong ke matahari. Bagian utara memiliki waktu siang lebih lama, dan bagian selatan memiliki waktu malam yang lebih lama. Begitu juga sebaliknya pada bulan Desember. Oke, karena kita udah selesai tentang materi pembahasan sebelumnya, oke, kita bakal lanjut ke materi selanjutnya tentang gravitasi universal. Oke, yang pertama gravitasi. Jadi, gimana sih kalau misalnya bumi itu nggak memiliki gravitasi yang kuat gitu? Oke, jadi manusia dan beberapa benda itu pastinya bakalan bisa terbang. Terus kita bakalan susah buat ngelakuin kegiatan kita sehari-hari, kerja, sekolah, segala macem, minum aja susah, makan aja susah. Terus yang lebih parahnya nih, yang lebih dahsyatnya, planet-planet itu nggak bakal jalan di jalur lintasan mereka, dan mereka keluar dari orbit-orbit yang seharusnya mereka lintasin gitu. Terus dan itu bisa nyebabin benturan yang cukup hebat antara satu planet dengan planet yang lain. Nah, makanya itu fungsi gravitasi bumi. Kita tidak terbang dan planet-planet masih ada di orbitnya masing-masing. Jadi menurut Badan Penerbangan Antariksa Amerika Serikat atau NASA, jadi gravitasi itu adalah gaya tarik sebuah planet yang menarik objek lain ke pusatnya. Jadi gaya menarik kita selalu menuju ke bawah. Nah, itu yang disebut gravitasi. Oke, di sini ada beberapa ketentuan. Semakin besar massa atau berat benda tersebut, semakin besar pula gaya gravitasi yang ditimbulkan. Nah, jadi misalnya angkat meja nih, atau angkat hal-hal yang berat kayak meja, lemari, otomatis semakin berat kan. Nah, jadi semakin besar massa, semakin besar beratnya, nah gaya gravitasinya juga makin kuat. Jadi bumi kita ini merupakan bola yang sangat besar, sehingga bumi memiliki gaya gravitasi yang besar pula, dapat menarik segala benda, bahkan juga bulan yang merupakan satelit bumi kita. Nah, jadi karena besarnya gaya gravitasi ini, bulan aja bisa sampai ketarik gitu kan.
Nah, oke, jadi gravitasi ini dibagi jadi 3. Yang pertama itu ada gravitasi matahari, gravitasi bulan, dan gravitasi bumi. Oke, nah masing-masing gravitasi ini pastinya punya fungsi masing-masing. Oke, yang pertama ada gravitasi matahari. Jadi gaya gravitasi matahari ini punya gaya sebesar 274 meter per second. Nah, jadi karena adanya gaya gravitasi ini, planet-planet yang ada di sekitar matahari berputar pada orbitnya masing-masing. Dan planet-planet tersebut mengelilingi matahari sesuai dengan orbitnya, yang disebut dengan revolusi. Nah, yang tadi kita bahas, rotasi menyebabkan perubahan siang dan malam. Tuh. Sedangkan revolusi mengakibatkan perubahan musim. Oke, yang kedua selanjutnya adalah gravitasi bulan. Nah, gravitasi bulan ini tidak sebesar matahari, namun tetap memiliki fungsi yang penting. Emang apaan fungsinya? Nah, jadi gravitasi ini menyebabkan pasang surutnya air laut. Saat posisi bulan itu dekat dengan bumi, air laut akan mengalami pasang. Nah, kejadian ini terjadi akibat air laut tertarik oleh gaya gravitasi bulan. Oke, yang terakhir adalah gravitasi bumi. Nah, gravitasi bumi tidak semuanya sama di setiap bagian bumi. Hal ini disebabkan oleh bentuk bumi yang tidak bulat sempurna, tetapi tepat di kedua kutubnya. Gravitasi bumi ini berfungsi untuk menarik atmosfer serta menahannya sehingga manusia dan makhluk hidup dapat bernafas dengan baik. Nah, dengan gravitasi bumi ini, bumi bisa berputar pada porosnya serta menarik bulan agar tetap pada orbitnya. Satelit buatan yang diluncurkan oleh manusia bisa tetap mengorbit dengan bantuan gaya gravitasi bumi. Nah, kalau nggak ada gaya gravitasi bumi ya satelit kita mungkin udah kemana-mana sih. Udah. Oke, jadi tadi kita udah bahas berbagai materi. Jadi kita lanjut ke materi selanjutnya. Tadi kita juga udah bahas tentang gravitasi bumi, gravitasi bulan, terus ada gravitasi matahari. Nah, selanjutnya kita bakal bahas hukum Newton tentang gravitasi universal. Nah, jadi di hukum Newton ini berisi tentang semua partikel di alam ini saling mengadakan gaya tarik menarik dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa partikel-partikel itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua partikel. Dan gaya ini bekerja sepanjang garis menghubungkan kedua partikel itu. Jadi dari penjabaran hukum ini dapat dikonversi menjadi suatu rumus, dan ini rumusnya. Nah, jadi di sini itu ada suatu benda atau planet. Nah, dia memiliki massa dan gaya. Nah, gayanya ini yang bersifat tarik menarik. Jadi intinya ada dua benda yang memiliki gaya dan massanya masing-masing. Dan gayanya itu saling tarik menarik dan nilai gayanya itu sama atau sebanding. Oke, sekarang kita masuk tentang ke pembahasan hukum Kepler. Jadi yang pertama adalah hukum Kepler pertama. Oke, jadi sejarahnya hukum Kepler ini ditemukan oleh Johannes Kepler yang merupakan seorang matematikawan dan astronom asal Jerman. Sebelum Kepler mengemukakan hukumnya tentang gerak planet yang mengelilingi matahari, jadi manusia zaman dahulu itu menganut paham geosentris, yaitu paham yang membenarkan bahwa bumi sebagai pusat semesta. Menurut Claudius Ptolemeus, seorang astronom Yunani, bumi berada di pusat tata surya dan matahari beserta planet-planet mengelilingi bumi pada lintasan lingkar. Jadi tahun 1543, astronom asal Polandia bernama Nicolaus Copernicus mengemukakan model heliosentris, yakni bumi beserta planet-planet lainnya yang mengelilingi matahari pada lintasan lingkar. Namun kedua model tersebut masih memiliki kekurangan, yaitu tidak ada keselarasan antara lintasan dan orbit planet. Kemudian pada tahun 1609, Kepler menemukan bentuk orbit yang lebih cocok, yaitu berbentuk elips, bukan lingkaran, dan menjelaskannya dalam 3 hukum Kepler. Jadi di hukum ini menjelaskan tentang semua planet berputar mengelilingi matahari dengan lintasan berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu titik apinya. Jadi sumbu gitu ya. Bentuk elips orbit ditentukan oleh nilai eksentrisitas elips. Semakin besar eksentrisitasnya, maka bentuk elips akan semakin memanjang dan tipis. Sebaliknya, semakin kecil eksentrisitasnya, maka bentuk elipsnya akan mendekati bentuk lingkaran. Hukum Kepler 2, bahwa garis hubung matahari dan planet dalam bentuk yang sama menyapu luasan yang sama. Nah, jadi kayak gambar di sebelah, ini luas planet antara A dan B sama dengan luas planet D dan C yang arsirannya itu sama tuh. Kalian bisa lihat di sini. Hukum ini menjelaskan bahwa kecepatan orbit di suatu planet
akan lebih lambat ketika planet berada pada titik terjauh dari matahari. Itu titik aphelion yang tadi kita bahas sebelumnya. Dan kecepatan orbit suatu planet akan lebih cepat ketika planet berada pada titik terdekat dengan matahari, titik perihelion. Jadi, kecepatan orbit maksimum planet ketika berada di titik perihelion dan kecepatan orbit minimum planet ketika berada di aphelion. Jadi kalau misalnya titik terdekat itu ke titik terdekat planetnya bakal lebih cepat, dan kalau jauh itu bergerak planetnya jadi lambat. Gitu. Oke, jadi kenapa kita bahas materi tentang bumi dan antariksa, dan apa yang saya suka dari materi hal ini, dan apa yang ingin saya gali lagi lebih dalam, karena menurut saya alam semesta itu luas, jadi selalu banyak komponen-komponen di dalamnya, jadi kita nggak tahu aja tuh apa ada di dalam sana, apa yang bergerak di sana. Jadi mungkin dengan pelajaran hari ini saya bisa tahu kalau misalnya di balik itu semua ada hukum-hukum, terus juga ada berbagai gerakan-gerakan bumi, proses-proses pergantian siang dan malam segalanya. Jadi mungkin itu yang membuat saya tertarik pada proses pembelajaran hari ini, karena juga ya materinya juga banyak, terus juga penjelasannya juga lebih menarik. Pokoknya bagi saya itu materi tentang bumi dan antariksa ini seru. Oke, mungkin sekian yang dapat kita bahas hari ini. Bila ada kurang dan salahnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih.